Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ibu Susi Susilowati pada mata kuliah struktur data pertemuan kedua. Adapun materi yang akan Ibu bahas pada pertemuan kedua ini yaitu mengenai sistem bilangan. Untuk materi arraynya akan dilanjut nanti pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ini kita bahas dulu berkenaan dengan konversi bilangan ya secara lebih lanjut dari bilangan desimal ke heksa ya, yang diperlukan untuk pemetaan array ke dalam storage. Oke, yang pertama Ibu akan bahas dulu tentang konsep dasar sistem bilangan. Apa yang dimaksud dengan sistem bilangan adalah cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Konsep dasar sistem bilangan ini biasanya dikarakteristikan dengan yang pertama yang disebut dengan basis atau radix. Di mana yang dimaksud dengan basis atau radix ini adalah nilai dasar dari suatu sistem bilangan. Kemudian ada absolute digitnya, angkanya sendiri ya, dan position value dari absolute digit tersebut. Sehingga bisa dituliskan A dikali B pangkat N. Mana yang dimaksud dengan A ini, yang dimaksud dengan absolute digitnya, B ini adalah base atau radix, dan N adalah pangkat position value dari absolute digit tersebut. Nah, sistem bilangan yang akan dibahas itu ada 4 ya, dimana sistem bilangan inilah yang sering dipakai pada suatu sistem komputer ya. Yang pertama sistem bilangan desimal. Nah, sistem bilangan desimal ini sistem bilangan yang sudah sering kita pakai ya. Kemudian sistem bilangan biner, oktal, dan heksadesimal. Akan Ibu bahas satu persatu. Yang pertama sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan 10, sehingga memiliki basis angka yaitu 10. Memiliki 10 macam simbol, di mana 10 macam simbol ini berupa 10 digit angka, mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk dasar penulisannya adalah A dikali 10 pangkat N ya. Nah, ini yang disebut dengan B-nya ya. B atau basis dari bilangan desimal 10 ya. Bentuk nilai desimal ini dapat berupa integer maupun pecahan, jadi bisa bilangan bulat ataupun bisa bilangan pecahan. Kemudian sistem bilangan desimal ini dapat pula ditulis dalam bentuk eksponensial. Eksponensial yaitu penulisan sistem bilangan dengan menggunakan mantisa dan eksponen ya. Contohnya angka 1234, maka dapat ditulis menjadi 0,1234 dikali 10 pangkat 4. 0,34 ini yang disebut dengan mantisanya, 10 pangkat 4 ini yang disebut dengan eksponennya. Untuk penulisan base setelah absolute digit untuk sistem bilangan desimal ini bisa menggunakan angka maupun huruf ya. Untuk angkanya biasanya ditulis seperti bentuk subscript ya, angka kecil di bawah. Atau juga bisa menggunakan huruf, biasanya huruf besar mewakili bilangan desimal berarti menggunakan huruf D. Nah, di sini untuk contohnya menggunakan penulisan base atau radix setelah absolute digitnya menggunakan angka ya, 10 angka kecil ini. Contoh nilai 4352 desimal ini dapat diartikan angka 4 yang pertama karena dia menunjukkan ribuan, maka penulisannya adalah 4 dikali 10 pangkat 3. Angka yang kedua yaitu 3 ini berada pada posisi ratusan, sehingga 3 kali 10 pangkat 2 sama dengan 300.
Kemudian 5, angka ketiga, ini menunjukkan puluhan, maka 5 kali 10 pangkat 1. Dan 2 menunjukkan angka satuan, sehingga penulisannya adalah 2 kali 10 pangkat 0. Begitu pula dengan contoh yang kedua, 762, ini bentuknya pecahan ya, 762,15 desimal, sehingga penulisannya adalah 7 sebagai bentuk ratusan, 7 kali 10 pangkat 2, 6 sebagai bentuk puluhan, 6 kali 10 pangkat 1, 2 sebagai satuan, 2 kali 10 pangkat 0. Nah, 15, angka satunya menunjukkan angka pertama setelah koma ya, sehingga perpangkatannya adalah 10 pangkat 1. 5 adalah angka kedua setelah koma, maka 10 pangkat min 2. Seperti itu ya untuk penulisannya. Yang kedua, kita masuk ke sistem bilangan biner atau sistem bilangan 2 ya, sehingga menggunakan basis yaitu 2 yang disebut dengan binari. Karena menggunakan basis 2, maka sistem bilangan biner ini mempunyai 2 macam simbol yang juga berbentuk angka, digit angka ya, yaitu angka 0 dan angka 1. Penulisan base atau radiksnya setelah absolute digitnya menggunakan angka kecil 2 ya, bentuk subscript ya, atau menggunakan huruf, dalam hal ini B. Sehingga dasar penulisannya adalah A dikali 10 pangkat bukan 10 ya, kan dia bilangan biner, berarti A dikali 2 pangkat N. Oke, contoh penulisannya misalnya 10010011 biner ya. Jadi 2 kecil di sini menunjukkan basis, menunjukkan bahwa angka tersebut merupakan angka bilangan biner. Yang ketiga, sistem bilangan oktal atau sistem bilangan 8 memiliki basis 8. Sehingga simbolnya juga ada 8, berbentuk digit angka juga. Yaitu angka mulai dari 0 sampai dengan 7. Untuk penulisan base atau radik setelah absolute digit bisa ditulis dengan menggunakan angka 8 kecil atau bentuk subscript ya. Atau huruf, misalnya di sini huruf O ya. Sehingga penulisan dari sistem bilangan oktal adalah A dikali 8 pangkat N. Contoh penulisannya 347 oktal. Yang keempat, sistem bilangan heksadesimal atau sistem bilangan 16. Ini menggunakan basis 16 atau heksa ya. Menggunakan 16 macam simbol. Simbolnya ini ada 2 ya, simbol yang berupa digit angka yaitu sebanyak 10, yaitu angka 0 sampai dengan angka 9. Selanjutnya 6 huruf, yaitu berupa huruf A sampai dengan huruf F. Jadi totalnya ada 16 digit ya, 10 digit angka dan 6 digit huruf. Untuk penulisan base atau radik setelah absolute digit menggunakan 16 kecil atau huruf H besar. Sehingga penulisannya adalah A dikali 16 pangkat N. Contoh penulisannya A78 heksadesimal ya. Seperti ini dibacanya, jangan A7816 tapi A78 heksadesimal. Oke, berikutnya kita masuk ke satuan data ya, di mana komputer bekerja atas dasar sistem bilangan biner, yaitu berupa angka 0 dan 1, yang biasa disebut juga dengan bit ya. Jadi satuan data di dalam komputer itu disebut juga dengan bit, di mana bit ini merupakan satuan data terkecil dari sistem komputer. Bit-bit dapat digunakan untuk menyusun karakter apa saja. Sebuah karakter bisa dinyatakan dengan misalnya 8 bit, 16 bit, komputer 64 bit gitu ya, kan ada seperti itu ya. Oke, kita bahas apa saja
satuan data di dalam komputer ya. Yang pertama adalah byte. Byte ini merupakan satuan yang digunakan untuk menyatakan sebuah karakter pada sistem ASCII atau ABCD, di mana 1 byte ini mewakili dari 8 bit. Kemudian yang kedua, kilobyte atau disingkat dengan KB. Ini biasanya digunakan untuk berkas gambar berukuran kecil, di mana 1 kilobyte ini adalah 1024 byte. Yang ketiga, megabyte atau disingkat dengan MB, biasanya digunakan untuk menyatakan kapasitas RAM dalam PC, di mana 1 MB ini sama dengan 1024 KB. Atau kalau dijadikan byte berarti 1.048.576 byte ya, atau 1024 kali 1024. Jadi untuk menjadikan byte. Yang keempat, gigabyte atau GB. Ya, biasanya digunakan untuk menyatakan kapasitas hard disk dalam PC ya, karena kapasitas hard disk biasanya besar ya, diwakilkan dengan ukuran gigabyte. 1 gigabyte itu sama dengan 1024 mega, sama dengan sekian byte ya. Dibaca sendiri. Kemudian ada terabyte atau TB, sama juga biasanya digunakan untuk menyatakan kapasitas hard disk dalam mainframe, di mana 1 TB sama dengan 1024 GB sama dengan sekian byte ya. Baca sendiri ya. Berarti berapa tuh? 1024 kali 1024 kali 1024 ya. Kemudian ada petabyte atau PB, di mana 1 PB sama dengan 1024 TB. Sama dengan berapa GB, hitung sendiri. Dan sama dengan berapa byte, hitung sendiri ya. Itu adalah satuan data yang dipergunakan di dalam sistem komputer. Berikutnya kita masuk ke dalam sistem pengkodaan. Nah, sistem pengkodaan yang digunakan di dalam sistem komputer biasanya digunakan untuk mengkodekan karakter yang bermacam-macam ya. Data disimpan dalam memori komputer menempati posisi 1 byte yang menggunakan kombinasi dari digit biner. Ya, tadi 0 dan 1 ya, digit biner. Komputer berbeda dalam menggunakan kode biner untuk mewakili sebuah karakter. Di sini akan dibahas sistem pengkodaan ada 4 ya, yaitu BCD, ABCD, ASCII, dan Unicode. Oke, kita bahas satu-satu. Sistem pengkodaan BCD atau binary code decimal ini merupakan kode biner yang digunakan untuk mewakili digit desimal saja. Sebuah karakter BCD biasanya dinyatakan dengan 4 bit. Karakter yang tersedia sebanyak 10 angka. Ya, yaitu angka 0 sampai dengan 9. Digunakan pada komputer generasi pertama. Jadi untuk komputer-komputer saat ini sudah tidak menggunakan sistem pengkodaan ini ya. Oke, di sini misalnya tadi BCD itu menyatakan atau mewakili kode biner 4 bit ya. Jadi misalnya di sini 000 ya, di sini 000 itu merupakan digit desimal dari 0. 0001 digit desimal 1. Kalau 2 berarti 0010. Kalau 3 0011. Kalau 4 0100. 5 0101, 6 011 0110. Kalau 7 0111, 8 1000, 9 1001. Kalau 10 berarti lebih dari 4 bit ya. Makanya di sini karakter yang tersedia dari pengkodaan BCD hanya 10 angka. Nah, ini silakan dihafalkan, atau kalau tidak dihafalkan itu ada rumusnya ya sebenarnya.
dia menggunakan perumusan dia menggunakan perumusan 2 pangkat n. Jadi dia menggunakan perumusan 2 pangkat n. Jadi kalau 0 kan 2 pangkat 0 ya. Kalau 0 itu 2 pangkat 0. Kalau 1, 2 pangkat 1. Artinya 2. Ini kita bikin, kita hitungnya dari belakang. Ya, misalnya di sini 0001. Kan 001. Ini gimana ya Ibu bikinnya sebentar. Misalnya 0 kita mulainya dari belakang. Ini berarti 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 4 ya. Jadi kalau 2 pangkat 4 itu adalah 8, 2 pangkat 3 6, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 0 ya. Gimana? 2 pangkat 0 0, 2 pangkat 1 2, ini 2 pangkat 2, salah ya. Ini 2 pangkat 3. Nah, yang bagus nulisnya. Ya, jadi 4 bit yang dipergunakan dalam kode BCD ini menggunakan rumus 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Jadi kalau kita mau buat digit desimal misalnya 7, berarti kita pakai sini kita pakai 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? Bukan 2 pangkat 3. Kalau 2 pangkat 3 kan 8 ya. Berarti kalau mau 7 kita ambil 2 pangkat 2. Di sini kita kasih angka 1. Ini baru 2 kali 2 4 ya. 4 tambah 2 pangkat 1 berarti 6, tambah 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1 ya. Berarti 4 ditambah 2 ditambah 1 jadi 7. Nah, angka yang tidak digunakan karena dia harus mewakili bentuk 4 bit, maka yang depannya kita kasih 0 seperti itu. Paham ya? Contoh lagi misalnya kita mau buat digit 3 misalnya. Kita mau buat desimal 3 dalam kode 4 bit BCD tadi. Berarti kita pakai 2 kali 1, 2 pangkat 1 berarti 2 ya. Kemudian 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1. Yang tidak dihitung diberikan nilai 0. Maka 0011 itu menunjukkan angka 3 ya. 2 pangkat 1, 2 pangkat 0 sama dengan 3. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian paham dengan rumus 2 pangkat n ini, nanti paham untuk sistem pengkodaan lainnya yang menggunakan menyatakan digitnya yang lebih dari 4 bit, misalnya 8 bit. Nanti 8 bit digunakan pada sistem pengkodaan yang lain ya. Oke, berikutnya sistem pengkodaan yang kedua adalah ABCD atau singkatan dari Extended Binary Code Decimal Interchange Code, di mana kode ABCD ini dikembangkan oleh IBM yang diterapkan pada komputer mainframe, di mana sebuah karakter dalam sistem pengkodaan ABCD ini dinyatakan dengan lebar 8 bit ya. Jadi kalau BCD itu 4 bit sehingga hanya bisa mewakili digit desimal sampai dengan 9 saja ya. Tapi kalau kode ABCD ini bisa menyatakan karakter sebanyak 2 pangkat 8.
yaitu sebanyak 226 karakter. Jadi kita bisa mewakili angka lebih dari BCD. Kalau tadi BCD kan hanya sampai 9 ya, ini bisa lebih 10, 11, 12, 13 sampai 226 karakter. BCD digunakan pada komputer generasi pertama, maka ABCD ini mulai dipergunakan pada komputer generasi ketiga. Kemudian yang ketiga, sistem pengkodaan ASCII atau singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. ASCII ini dikembangkan oleh ANSI, American Nation Standard Institute. Sama dengan pengkodaan sebelumnya atau ABCD, sebuah karakter di dalam sistem pengkodaan ASCII ini juga dinyatakan dengan bentuk 8 bit. Sehingga karakter yang tersedia yang bisa dinyatakan oleh kode ASCII ini sebanyak 2⁻8 juga ya, yaitu sebanyak 226 karakter. Meliputi huruf A sampai Z, angka, kemudian ditambah dengan spesial karakter ya, termasuk simbol Yunani dan karakter grafis. Oke, ini tabel ABCD 8 bit. Nanti silakan dibaca sendiri ya. Kemudian ini untuk tabel ASCII 8 bit. Yang keempat, sistem pengkodaan Unicode. Ya, sebuah karakter Unicode itu dinyatakan dengan 16 bit. Jadi kalau BCD menyatakan karakter dengan bentuk 4 bit, ABCD dan ASCII 8 bit, sedangkan Unicode ini menyatakan karakter dengan bentuk 16 bit. Sehingga angka yang tersedia, karakter yang tersedia yang bisa dinyatakan dengan bentuk Unicode ini ada sebanyak 65.536 karakter, yaitu dari 2⁻16 ya. Jadi meliputi huruf, angka, spesial karakternya lebih banyak daripada simbol-simbol yang sebelumnya. Jadi bisa mewakili simbol Yunani, karakter grafis, simbol Arab, dan Cina. Oke, itu ada sistem pengkodaan yang dipergunakan oleh sistem komputer sampai dengan saat ini ya. Lanjut kita masuk ke pengkonversian. Nah, ini pokok dari sistem bilangan ya, agar nanti ketika kalian memahami pemetaan array ke dalam storage bisa memahaminya dan mengerjakan soal-soalnya nanti dengan baik. Oke, yang pertama konversi dari bilangan desimal ke biner. Ya, bagaimana mengubah bilangan desimal ke biner? Yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 2. Kenapa dengan 2? Karena 2 ini merupakan basis dari bilangan biner. Dibagi terus sampai tidak bisa dibagi lagi, atau sampai dengan angkanya itu lebih kecil daripada 2 ya. Kemudian nanti sisa pembagiannya diurutkan dari bawah ke atas dalam format 8 bit. Oke, contohnya adalah 89 desimal bagaimana dikonversi menjadi biner. Ya, di sini jadi angka 89 ini kita bagi dengan 2 sampai angkanya lebih kecil daripada 2. Ya, di sini sampai 1 nih ya. Kita mulai 89 bagi 2 itu 44, sisa 1. Nah, maksudnya apa nih 44 sisa 1? Kita lihat 44 itu kalau dikali 2 kan baru 88 ya. Sedangkan angkanya itu 89, berarti dia sisa 1. Kemudian 44 dibagi 2 lagi, karena masih lebih besar dari 2 ya. Berarti masih bisa dibagi lagi. 44 bagi 2 adalah 22. Pas ya, berarti sisanya 0. Kita tulis sisanya 0. 22 dibagi 2, yaitu 11. Sama, sisanya juga 0. Kemudian 11 dibagi 2,
yaitu 5 sisa 1 ya, karena 5 kali 2 kan baru 10 ya, sisanya 1. 5 bagi 2 yaitu 2 sisa 1, karena 2 kali 2 baru 4 ya, sisanya 1, jadi 5 kan ya. 2 pangkat 2 ini 2 pangkat 2, 2 bagi 2 1. Nah 1 ini sudah tidak bisa dibagi lagi ya, atau 1 ini sudah merupakan angka yang lebih kecil daripada bilangan biner atau 2 tadi ya. Sehingga penulisannya adalah dimulai dari hasil bagi yang terakhir ya, yang ini yang terakhir ini adalah ini kan, hasil baginya ada 1, ada 2, ada 5, ada 11, ada 22, ada 44. Yang kita ambil yang terakhir yaitu 1. Kemudian ambil semua sisanya mulai dari bawah ke atas. Jadi kita nulisnya setelah hasil baginya yang terakhir diambil sisa bagi mulai dari bawah 0, 1, 1, 0, 0, 1. Jadi seperti ini ya, ini kemudian kita tuliskan ke atas sehingga 89 desimal adalah 0101 1001 biner. Ini kita tuliskan dalam bentuk 8 bit ya, jadi 4 kemudian 44 gitu ya. Bisa ya, nanti pada diskusi di grup nanti akan Ibu berikan contoh soal yang lain ya. Kita diskusi, Ibu berikan soal, kemudian siapa yang bisa menjawab nanti kita diskusikan di dalam WA group. Berikutnya yang kedua, konversi dari bilangan desimal ke oktal. Tadi desimal ke biner, sekarang desimal ke oktal. Caranya sama. Hanya kalau desimal ke oktal dibagi dengan 2, desimal ke biner tadi dibagi dengan 2, kalau desimal ke oktal dibagi dengan 8. Ya, sampai nilainya tidak bisa dibagi lagi atau sampai angkanya lebih kecil dari 8. Jadi kalau sudah 7 sudah tidak bisa dibagi lagi. Contohnya di sini misalnya 147 desimal akan kita nyatakan dengan oktal. Ya, caranya sama dengan biner, yaitu dibagi dengan base atau radix dari sistem bilangan yang mau kita ubah, yaitu kita akan mengubah ke oktal, berarti dibagi dengan 8. Ini yang pertama, 147 dibagi 8 adalah 18, sisa 3. Ini karena 18 kali 8 itu baru 144 ya, jadi sisanya 3. 18 dibagi 8 itu 2 ya, 2 kali 8 baru 16, sisanya 2. Kemudian 2 ini sudah lebih kecil daripada 8 ya, sehingga tidak bisa dibagi lagi ya, tinggal kita ambil hasil bagi yang terakhir yaitu 2, kemudian kita tulis sisa baginya dari bawah ke atas sehingga 147 desimal itu sama dengan 223 oktal. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan konversi dari desimal ke heksa. Sama juga dengan konversi ke oktal dan desimal ya. Jadi dibagi dengan base atau radix dari sistem bilangan yang mau kita cari. Karena mau dikonversi ke heksadesimal, maka dibagi dengan angka 16 sampai tidak bisa dibagi lagi atau sampai hasil baginya ini lebih kecil daripada 16. Contohnya di sini angka 123 desimal akan kita konversi ke heksa. Caranya adalah dibagi dengan 16. 123 dibagi 16 adalah 7. 7 sisa 11 ya. Karena 16 kali 7 itu baru 100 berapa? 100
100 berapa tuh? Hitung sendiri ya. 16 kali 7. Baru 6 kali 7 42 ya. Baru 92. Sehingga sisanya 9. Jadi tambah 11 ini kan jadi 2 kali 2 tambah 1 3. 9 tambah 1 10. Oh, salah berarti salah ya. Salah. 16 kali 7 berapa? Aduh, kok ibu jadi salah-salah nih gitu ya. 16 kali 7. 6 kali 7 berapa? 6 kali 7 42 benar ya? Ya, 1 tambah 7 7 tambah 4 jadi 11. Jadi 112 maksudnya ya. Jadi tambah 11 itu 32 123 ya. Jadi ini masih kurang 11 ya. Sehingga 11 ini dijadikan menjadi sisa. Seperti itu, sehingga 123 desimal dalam bentuk heksanya ditulis dengan 7 sisa 11. Nah, 11 ini kan dalam bilangan desimal diwakilkan dengan huruf B. Sehingga 123 desimal ini sama dengan 7B heksa. Yang keempat adalah konversi dari bilangan biner ke desimal. Ya, jadi kalau konversi dari bilangan apapun dari bilangan desimal ke bilangan apapun tinggal dibagi dengan base atau radiksnya ya, itu rangkumannya. Rangkuman konversi desimal ke biner, desimal ke oktal, dan desimal ke heksa. Ketiganya caranya sama, yaitu dibagi dengan base atau radiks dari bilangan yang akan dicari. Sekarang kita masuk ke konversi dari bilangan asal biner. Bagaimana dikonversi ke desimal? Yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing bit biner dalam bilangan sesuai dengan radiks dan position value-nya. Contohnya, misalnya digit biner 110101 dikonversi ke desimal. Maka tinggal dikalikan bilangan-bilangannya dengan position value dari bilangan tersebut. Untuk mudahnya kita nulisnya dari belakang ya. Jadi dia karena dia ada berapa digit nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 digit ya. Berarti digit yang pertama itu adalah 2 pangkat 5 ya, 6 dikurang, karena dia mulainya kan dari pangkat 0, pangkat 1 ya, jadi angka yang di belakang pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5. Jadi mulainya dari 2 pangkat 5. Kalau bingung, nulisnya dari belakang dulu ya. 1 yang paling belakang ini adalah 1 kali 2 pangkat 0, jadi dimulai dengan 2 pangkat 0. Yang di depannya 2 pangkat 1, di depannya lagi 2 pangkat 2, depannya lagi 2 pangkat 3, depannya lagi 2 pangkat 4, dan yang paling depan ini adalah 2 pangkat 5. Kita hitung 1 kali 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 itu kan 1 ya, 1 kali 1 1, 0 kali 2 pangkat 1 0, 1 kali 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 itu 4, 4 kali 1 4, 0 kali 2 pangkat 3 itu 0, 1 kali 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 itu 16 ya, kemudian 2 pangkat 5 itu 32, totalnya adalah 53. Sehingga 110101 biner itu adalah 53 desimal. Paham ya? Yang kedua, kalau yang tadi biner ke desimal, sekarang biner ke oktal. Caranya berbeda.
dengan biner ke desimal. Kalau biner ke oktal adalah dengan cara membagi digit biner tersebut ke dalam 3 digit. Dimulai dari kanan, jadi 3 digit ya. Kita kelompokkan dulu digit biner tersebut menjadi 33, dimulai dari belakang. Dari kanan itu berarti dari belakang. Contohnya 1011 ini kita kelompokkan menjadi 3 ya, di sini dari belakang ya. Jadi di sini nah ya, sini kita punya 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama ini 011, kelompok yang kedua 101, yang paling depan ini 10. Menggunakan tadi rumus 2 pangkat, karena 3 digit berarti kita menggunakan rumus 2 pangkat sampai dengan 2 pangkat 2. Jadi kalau 011 kita lihat di sini 011 berarti 2 pangkat 1 sama 2 pangkat 0 ya, berarti 3. Kemudian kalau 101 berarti 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 0, berarti 4 ditambah 1 berarti 5 ya. Kemudian kalau 10 berarti yang dipakai cuma 2 pangkat 1 ya, 2 pangkat 1 itu 2, berarti 10101111 biner itu sama dengan 253 oktal. Yang keenam, konversi dari biner ke heksa. Nah, ini hampir sama dengan cara biner ke oktal. Perbedaannya, kalau biner ke oktal dikelompokkan menjadi 3 digit dari kanan. Kalau biner ke heksa dikelompokkan 4 bit gitu ya. 4 digit dari kanan. Contohnya 10101111, berarti kita kelompokkan 44, berarti kita memiliki 2 kelompok. Kelompok yang pertama kalau dari belakang ya 1011, kemudian kelompok yang kedua 1010. Maka kita menggunakan rumus pemangkatan 2 pangkat n-nya sampai dengan 2 pangkat 4. Gitu ya. Berarti kalau 1011 kita lihat di sini 1011 ya, tinggal kita jumlahin, berarti 2 pangkat 0 ya, 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 4 kita jumlahkan. Berapa? 2 pangkat 4 kan 8 ya. 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 1 1. Berarti 8 ditambah 4 12 ditambah 1 13. 13 itu A itu 10, B 11, A itu 10, B 11, ya benar 11 ya, jadi 11 itu adalah B. Kemudian kalau 1010 berarti yang dipakai adalah 2 pangkat 4 sama 2 pangkat 2 ya, berarti 8 ditambah 2, 10, maka 10 ini adalah A. Sehingga 10101111 ini adalah AB heksa. Jadi kalau dikonversi menjadi AB heksa. Oke, berikutnya kita masuk ke konversi bilangan oktal ke desimal. Caranya adalah masing-masing bit dalam oktal itu mengalihkan ya, dengan cara mengalihkan masing-masing bit oktal dengan radix dan position value-nya. Dia sama dengan biner ke desimal ya tadi ya, biner ke desimal. Nih, biner ke desimal sama caranya. Dikalikan dengan radix dan position value dari biner. Kalau oktal berarti dari oktal. Contohnya 371 oktal. Dikonversi ke desimal berarti tinggal dikalikan dengan radix dari bilangan oktal, yaitu 8 dan position value dari angka tersebut.
Misalnya di sini 371 ya. Kita lihat dari belakang, 1 ini dikalikan dengan position value 8 pangkat 0. 7 dikalikan dengan position value 8 pangkat 1. 3 dikalikan dengan position value-nya yaitu 8 pangkat 2 ya. Sehingga totalnya adalah 249. Jadi 378 oktal itu di dalam desimal sama dengan 249. Gampang ya. Kemudian konversi bilangan oktal ke biner. Caranya adalah dengan cara mengkonversi setiap 1 digit oktal menjadi 3 digit biner. Ini kebalikan dari biner ke oktal. Kalau biner ke oktal, 3 digit biner menjadi 1 digit oktal. Nah, kalau oktal ke biner, 1 digit oktalnya menjadi 3 digit biner. Dengan rumus sama tadi, yaitu kita menggunakan rumus 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Kita pakai ini saja. Jadi misalnya 71 oktal, kalau kita konversi menjadi biner, maka 7-nya ini harus menjadi 3 digit biner. Dan 1-nya juga menjadi 3 digit biner. Maka kalau 1 kita menggunakan 2 pangkat 0 saja ya, yang paling belakang nih. Sehingga 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 1-nya kita kasih 00. Ya, sehingga jadi 1 ya. Kalau 7 berarti kita pakai semua nih, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 1, 2, jadi 4 tambah 2, 6, 2 pangkat 0, 1, jadi 7 ya. Jadi 7 itu adalah binernya 111. Sehingga 71 oktal itu sama dengan 0011 1011 biner. Berikutnya konversi oktal ke heksadesimal. Nah, konversi oktal ke heksadesimal ini nggak bisa langsung. Jadi harus pakai 2 langkah ya. Langkah yang pertama, konversi dulu ke dalam desimal atau biner. Setelah itu baru bisa dikonversi ke dalam heksa. Contohnya 243 oktal akan kita konversi menjadi heksa. Jadi yang pertama oktal ke biner dulu. Oktal ke biner tadi gimana? Oktal ke biner adalah 1 digit oktalnya menjadi 3 digit biner ya. 3 berarti tadi rumusnya kalau oktal itu kan 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0 ya. Kalau 3 berarti 2 pangkat 1 sama 2 pangkat 0 ya, berarti 0, 1, 1. Kalau 4 berarti ini 2 pangkat 2 saja yang dipakai, berarti 1, 0, 0. Kalau 2 berarti 2 pangkat 1 ya, berarti 0, 1, 0. Ya, sehingga 243 kalau dikonversi ke dalam biner menjadi 010 100 100 011. Setelah itu baru kita bisa ubah ke dalam heksa. Nah, biner ke heksa itu digit binernya dikelompokkan menjadi 44 ya. Jadi kelompok yang pertama dari kanan ya, 1100 ini yang pertama. Kelompok yang kedua 0101. Kelompok yang ketiga 0 ya. Di depannya sebenarnya ada 0 ya, kelompok yang ketiga. Nah, kita lihat kalau biner ke heksa 4 bit ya, 4 digit, maka kita menggunakan rumus ditambah 1 lagi, 2 pangkat 3 sampai dengan 2 pangkat 3 ya. Berarti kalau 3 sama ya 2 pangkat 1 sama 2 pangkat 0 berarti 0011. Kalau 0101 berarti ini 1010 berarti 2 pangkat 3 sama 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 3 itu 8 tambah 2 pangkat 1 itu 2, berarti 8 tambah 2 adalah 10. 10 itu adalah A. Berarti 243 oktal itu sama dengan A3 heksadesimal. Seperti itu ya, A3 heksadesimal. Kemudian yang berikutnya, konversi dari heksadesimal ke desimal. Nah, ini caranya sama dengan oktal ke desimal.
dan biner ke desimal ya, yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing bit heksa dalam bilangan sesuai dengan radix dan position value-nya. Contohnya di sini 8F heksa akan dikonversi ke dalam desimal. Maka tinggal kita kalikan 8 dengan position value-nya, yaitu 8 dikali, karena dia posisi yang pertama di sini berarti 8 kali 16 pangkat 1 ya. F itu adalah di pangkat 0. Jadi F dikali 16 pangkat 0, 8-nya dikali 16 pangkat 1, totalnya adalah 143. Jadi 8F heksa itu sama dengan 143 desimal. Kemudian konversi heksa ke biner. Nah, ini sama dengan oktal ke biner caranya. Hanya perbedaannya, kalau oktal ke biner tadi dikelompokkan 33, kalau heksa ke biner itu dikelompokkan 4. Bukan dikelompokkan 4, satu digitnya menjadi 4. Jadi kalau oktal ke biner, satu digitnya menjadi 3 digit biner. Kalau heksa ke biner, satu digit heksanya menjadi 4 digit biner. Contohnya 8F heksa, berapa dalam biner? Ingat, kalau 4 digit berarti kita menggunakan rumus sampai dengan 2 pangkat 3 ya tadi. Caranya 2 pangkat 0. F itu berapa F? F itu kan 15 ya. F itu iya benar 15. F itu 15. A, B, C, D, E, F. Ya 15 ya. Jadi 15 ini dipakai semua, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Jadi totalnya adalah 15. 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1. Jadi 15 ya. Kemudian kalau 8 berarti kita pakai 2 pangkat 3 saja, yang lainnya 0. Jadi 8F heksa adalah 1001111 biner. Berikutnya konversi heksa ke oktal. Sama dengan oktal ke heksa ya. Ini tidak bisa secara langsung, tapi melalui 2 langkah. Ya, yang pertama kita ubah dulu heksanya menjadi oktal, heksanya menjadi biner, baru setelah menjadi biner kita bisa konversi ke dalam oktal. Contohnya misalnya 8F heksa. Ya, pertama kita konversi dulu ke dalam biner. Heksa ke biner kan tadi 4 digit ya, 1 digit oktalnya, binernya, heksadesimalnya akan menjadi 4 digit biner. F itu tadi 15 ya. Yang kita pakai 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1 sama 2 pangkat 0 dipakai semua sehingga totalnya menjadi 15. Kalau 8 kita pakai 2 pangkat 3-nya saja, maka 3 digit di belakangnya kita berikan 0. Setelah itu kita kelompokkan biner ke oktal itu 33. Kelompok yang pertama 111, kelompok yang kedua 100, kelompok yang ketiga sisanya. Baru kita ubah menjadi oktal ya. Kalau oktal itu kita pakai 2 pangkat 2 saja ya. 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0, 3. Berarti kalau 2 pangkat 3, 2 pangkat 2 ini kalau 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0 nih. Kalau 3 digit kita pakainya pempangkatan 2 pangkat n sampai dengan 2 pangkat 2. Berarti kalau dipakai semuanya berarti 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 0, berarti 7 ya. Kalau dipakai cuma yang belakang aja berarti 1. Kalau yang dipakai cuma 2 tengahnya saja nih, 2 pangkat 1 berarti 2. Sehingga 8F heksa itu sama dengan 217 oktal.
Oke, bisa ya? Nanti akan Ibu berikan contoh soal lain dalam bentuk diskusi di dalam WA grupnya. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan tentang sistem bilangan. Jika ada materi yang Ibu jelaskan dalam video ini kurang dapat dipahami, silakan kalian bertanya di WA group. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih sudah menyimak video Ibu. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.